Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Bali Garden. Hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang bonsai. Walaupun sudah lama saya tidak bermain bonsai, kali ini kembali tertarik untuk memelihara bonsai. Ini salah satu pohon yang sangat mudah, murah, tapi memiliki karakter yang cukup unik ya. Jadi kita lihat dari perakaran, batangnya sudah kelihatan cukup tua. Kemudian percabangan, ini masih bakalan ya. Ini tanaman bernama Serisa atau bunga seribu bintang. Ini masih dengan pot panjang ya, belum di pot layaknya bonsai karena masih program ya. Kalau kita berbicara bonsai, saya melihat di masa pandemik ini banyak teman-teman yang mulai kena virus juga, virus bonsai. Sehingga banyak yang berburu ke alam mencari bahan-bahan bonsai. Ada yang mendongkel, menebang pohon yang besar, kemudian dicari bongkolannya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Kalau teman-teman yang baru mulai suka dengan bonsai, harapan saya janganlah dulu berburu ke alam. Sebab kita betul-betul diuji dulu kesabaran untuk membuat sebuah bonsai. Karena membuat bonsai itu tidak seperti tanaman lain. Dengan waktu 6 bulan sudah jadi. Bonsai itu membutuhkan waktu, bahkan bertahun-tahun. Ya, bagi teman-teman yang pemula, sebaiknya kita buat dari yang kecil, bahan yang kecil. Seperti ini. Ini jenis cemara ya. Ini bahannya murah. Minimal ya 50.000 kita dapat. Nah, kita coba bentuk, kita desain. Nah, walaupun tidak kelihatan tua atau bagaimana standarnya bonsai, minimal kita sudah tahu pembentukan, program, percabangan. Itu yang harus kita ketahui. Karena ini kita membutuhkan waktu teman-teman, yang cukup lama. Nah, kadang-kadang teman-teman yang baru mulai suka dengan bonsai itu emosionalnya sangat tinggi, pinginnya cepat-cepat punya yang bagus. Itu tidak mungkin. Pasti kita membutuhkan waktu, apalagi kita mengambil di alam, mendongkel bahan bonsai di alam. Nah, kita dapat bahan yang bagus, kita bawa ke rumah. Sampai di rumah kita tidak tahu bagaimana cara tanamnya, bagaimana mendapatkan dia lebih bagus hidupnya. Itu perlu dipelajari lebih banyak. Tidak sekedar ditaruh di pot, kemudian kita taruh, kita program, tidak. Karena membutuhkan tumbuh dulu. Nah, di sini kesabaran kita benar-benar teruji. Itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman berburu ke alam, sebaiknya sih kita harus menyiapkan bahan untuk mengganti pohon yang kita ambil. Misalnya kita dapatkan pohon fikus jenis beringin yang kita ambil. Nah, kita harus kembalikan lagi cari bibit yang kecil untuk ditanam di tempat itu. Sehingga tetap di tempat itu ada pohon beringin kembali. Seperti nenek moyang kita menebang pohon, selalu akan disisain bongkolnya, harapannya bisa tumbuh. Karena untuk menunggu besarnya pohon itu cukup lama teman-teman. Kalau kita terus mendongkel, berburu ke alam, di alam akan habis, kemudian kita bawa ke rumah, akhirnya bahan yang kita ambil hanya beberapa persen saja yang hidup, kebanyakan mati, teman-teman, frustasi. Bagi yang pemula nih, kalau yang sudah senior udah tahu, pasti saya yakin itu sudah tahu bagaimana cara merawatnya, pembentukan sudah pasti. Bagi teman-teman yang pemula, itu perlu belajar banyak dulu tentang bonsai. Dibilang sulit, ya sulit. Dibilang mudah, ya mudah. Ini sebetulnya intinya kesabaran yang
diuji di sini bermain bonsai, teman-teman. Jika kita sudah sabar, itu hasilnya akan lebih bagus. Sebab waktu yang kita butuhkan untuk merawat, kemudian menatanya, itu akan terbayar jika sudah sabar, teman-teman. Salah satu contohnya adalah pohon ini. Ini kita bisa beli di stand bunga, di mana saja ada ini. Nah, kita coba bentuk dengan kawat seperti ini. Cukup cantik, bukan? Cantik sekali. Walaupun dia sederhana, cantik. Mulai kita tumbuh jiwa sabar kita, jiwa penyayang kita. Akhirnya mulailah mencari bahan yang lebih bagus. Nah, akhirnya kita tidak merasa rugi, teman-teman. Dengan biaya yang besar, hasilnya juga cukup. Itu yang kita harapkan. Baik, teman-teman, itu sedikit tentang saya, tentang bonsai. Nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar bahan yang sangat-sangat bagus. Terima kasih. Terus berkarya, jangan pernah menyerah untuk berkarya. Sukses untuk Anda.